Kita floating semuanya. Oh. Tapi akan saya jelaskan. Saya jelaskan perlahan-lahan tentang Shiba. Ini cakar-cakaran begini, saya teringat tuh ada orang yang komen cakar-cakar begini anak SD juga bisa nih. Kami adalah Bitcoin Goceng. Kami melakukan pembelian Bitcoin setiap hari dengan nominal 5.000. Yap. Yaitu tujuan kami membentuk habit dan kebiasaan. Habit yang baik. Baik, itu jangan apa? Jangan menunda-nunda untuk berinvestasi. Ya, setidaknya dimulai dengan Uang yang kecil atau hal-hal yang kecil. Karena jika kita setia dalam hal yang kecil, pasti akan dipercayakan hal-hal yang besar. garis bawahi. Jika kita setia dalam hal kecil, pasti setia akan dalam hal besar. Yap. Hal kecil ini banyak sekali, banyak hal. Bukan cuma soal uang, kebiasaan, hal detail lainnya. Ya. Apalagi dalam dunia trading, dalam dunia capital market, hal detail lainnya banyak. Yap. Hal detail lainnya seperti mengendalikan emosi. Ya. Psikologi. Karena konten kali ini tentang sebuah koin yang memicu psikologi kita beronta-ronta, yaitu Shiba Inu. Shiba. Ada yang floating besar. Kita floating semuanya. Tapi akan saya jelaskan. Saya jelaskan perlahan-lahan tentang Shiba. Ya. Nah, makanya pentingnya kalian masuk dalam private community. Karena di private community itu ada namanya portfolio allocation dan money management allocation. Dua hal yang sangat berbeda. Di konten sebelumnya sudah dijelaskan ya. Apa perbedaan antara portfolio allocation dan money management allocation. Anda mau floating sebesar apapun, sekritis apapun, bukan floating sebesar apapun. Karena floating besar berarti rugi dong. Iya, no. Apa? Harganya mau jatuh sejatuh apapun, Anda tidak akan pernah merasa panik, Ya. ribet, dikarenakan ya. Karena sudah mengalokasikannya dengan baik. Yap. Begitu. Makanya terjadi hanya conviction. Itu yang sebenarnya yang dikatakan oleh Timothy, yang katakan. Tapi kalian terlalu menelan mentah-mentah ya. Kalian, bang, gimana? Mereka rekom mantah terus mantah jatuh. Kalian telan mentah-mentah kata-katanya tanpa dicerna. Padahal maksudnya sangat baik. Jika kalian mengerti akan teknik portfolio allocation itu, tutup mata kalian ya. Keluar jalan-jalan santai-santai aja market jatuh. Hold aja sampai mantap gitu. Mancing mania, mantap. Oke, ya. Kita Shiba dulu ya. Shiba. Ini memang konten khusus Shiba. Yap. Shiba. Nah, di konten sebelumnya, saya belum pakai ini aja dulu. Konten sebelumnya. Pindah dulu, Bung. Oh iya. Oi, alat baru, maklum kita. Mau yang full atau yang ada muka kita? Muka kita aja ya. Supaya kalian terpuaskan. Asik. Konten sebelumnya kan kita tarik pattern. Aduh. Terlalu bersemangat saya ya. Konten sebelumnya. Oke, kita tarik pattern kan seperti ini nih. Iya. Iya. Oke, konten sebelumnya. Ads-nya harus bersamaan begitu ya? Ads. Iklan dong ya. Iklan ads. Oke. Ini saya geser dulu. Nah kan ada orang yang masih bertanya, Bang ini pakai apa? Pakai TradingView. Ya, kalau mau tahu makanya itu nonton di YouTube sebelah sana yang gratis. Mending gratis itu. Bagaimana dia jawab? Capek dia. Oke, sementara kenapa harus berbayar ya? Karena ada orang yang edit ini semua dan saya tidak punya waktu untuk itu ya. Oke, ini kalau patternnya ini, saya ke ini dulu ya. Jadi kalau Anda ke private community, salah satu pelajaran penting yang harus dipelajari adalah candlestick pattern. Oh, oke. Trend line, candlestick pattern, itu hal dasar yang sangat receh. Kemarin kalau kita nonton dari Kalimasada ya, mereka bikin dari Akademi Kripto bikin konten tentang trend line. Iya. Kan? Yap. Nah, hal yang beberapa kali kita ungkapkan harus kata-kata sama ini dengan dorang ini enggak. Hal beberapa kali kita ajarkan di dalam Bitcoin Goceng juga tentang trend line. Tapi banyak orang yang masih missing dan nggak mau tahu tentang itu. Tetapi kalau Anda gabung di private, kita akan ngajari tentang hal sesimpel itu. Contoh nih, kita drawing dulu ya. Kita pindah ke drawing dulu. Coba pindah ke drawing. Ini ke drawing, oke. Oke. Set. Nah, ini contoh misalnya trend line nih. Hal yang paling gampang ya. Gampang dan paling banyak orang skip. Contoh misalnya kalau ada chart naik nih. Dia turun, dia naik, dia turun, dia naik ya kan? Turun, dia naik. Nah, ini kan sudah dijelaskan pernah sebelumnya bahwa ini terjadi apa ini namanya? Kenaikan, ya. Bukan, ini namanya apa? Ini high. Lower dong. Oh, Lower. high. Nah, ini berarti akan terjadi apa? Indikasi naik. Naik dong. Nah, ini dia. Ini tanda-tandanya. Nah, kalau misalnya terjadi turun, berarti kebalikan dong. Ya kan? Aduh. jadi pohon Natal nih. Waduh. Kenapa semua di elemen Bitcoin Goceng harus ada komedi ya? Aduh. Kenapa di tempat kita selalu ada komedi ya?
Bersihkan dulu nih, Bung. Oke, mana ini? Oke, gimana tolong difixkan dulu itu. Nah, jadi komedi adalah bagian kehidupan kita. Komedi. Jadi kalau naik itu tetap ada namanya tahapan-tahapan dan penunjukan bahwa dia akan naik. Kita kembali ke chart aja dulu deh, supaya mereka nggak bingung ya. Nanti gambar-gambarnya nantilah. Saya mau E4 gambar, makanya nanti kalau next kita live streaming baru bebas lah. Supaya kontennya tidak terlalu panjang. Oke, nah kalau misalnya kita lihat di website ya, di website ini kan indikasi-indikasi apabila terjadi low yang lebih tinggi, low yang lebih tinggi seperti yang kita bilang kemarin atau di gambar tadi yang membentuk pohon Natal, ya, waduh, sudah mau bermasalah kita ini kalau sebut-sebut Natal. Pohon Natal di rumah Timothy, itu atau high yang lebih tinggi, ini kan berindikasi high yang lebih rendah, berarti indikasinya akan turun. Tetapi di bawahnya ambigu, ya kan? Terjadi indikasi akan naik. Nah, tetapi di Shiba terjadi anomali, dia break, ledakan. Walaupun sebelumnya memang sudah kita bilang hati-hati apabila dia menyempit akan terjadi apa? Ledakan. Sudah dijelaskan berulang-ulang kali dan sudah ditunjukkan dan ledakannya terjadi. Masalahnya, Bung, jika ada orang yang entry di sini, buy, iya kan? Apakah dia akan bye-bye selamanya atau bagaimana nih? Bye-bye gimana ini? Buy membeli atau bye-bye? Ya, jadi begini untuk Shiba. Nah, pertama ya, kita pakai gunakan teknik emak-emak untuk melihatnya. Oke, tentunya dengan kenaikan yang seperti kita pelajari bersama. Oke, di teknik emak-emak ini, Shiba itu dari titik mana sih? Oke, kalau misalnya dia terjadi break yang digambar tadi, let's say di gambar tadi tuh, ini cakar-cakaran begini, saya teringat tuh ada orang yang komen cakar-cakar begini, anak SD juga bisa nih. Aduh, oke. Break di ini, ya, gini, ada orang yang sudah, sebenarnya kan ini udah siap-siap nih, ada ledakan nih. Tapi ada orang ibaratnya kalau bahasa Manado tacolo. Ya, udah terlanjur, ya, entry di sini. Gimana dia? Dia akan nol sampai di mana? Ini nih, emak-emak nih, di titik ini. Harusnya kemarin ada orang yang tambah muatan di sini nih. Nah, tetapi dari sini ke sini kan ini floating nih. Iya. Ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan money management dan portfolio management. Portfolio allocation management, betul. Apa sih? Oke, nah kalau misalnya tahanannya tidak kuat atau dialokasikan uangnya tidak kuat, ya jangan dipaksa. Jangan dijadikan judi slot. Ya. Nah, jadi misalnya orang yang entry di sini, Bang, apakah Shiba akan turun terus? Nah, jawaban sebenarnya ada di angka ini. Jika dia tembus area ini, sangat besar untuk dia jatuh lagi ke bawah. Menyentuh ini. Seperti pelajaran Fibonacci sebelumnya, bahwa apabila terjadi closing dan di bawah, pasti akan cenderung ke sini. Ini kan closing di bawah berarti cenderung ke sini kan? Sini cenderung ke sini. Oke? Nah, angka yang relevan untuk kita melakukan buy, ya tadi, di titik itu. Ini nih, kalau sekarang Bang gimana? Kalau mau limit ya silakan di 17.01. Ya, silakan seperti itu. Nah, ini di private community juga kita sudah sharing ya. Di private community, di private kok saya ini ya, lupa pindah cam. Oke. Wait, sebentar, ini penyesuaian dengan alat baru ya. Penyesuaian. Nah, di private community di web doang supaya tidak kehalang muka kita. Di private ini saya juga sempat share ya tentang Shiba. Bagaimana cara untuk kita entry. Nah, tentunya seperti yang sudah dikatakan bahwa nantinya akan diajari bagaimana kalian membagi uang. Contoh nih, contoh. Kalian masuk dengan uang 10 juta. Ini contoh. 10 juta. Dari 10 juta tuh berapa persen dialokasikan Shiba? Kamu sudah tahu kan pelajarannya. Berapa persen dialokasikan. Nah, berapa persen juga yang nantinya akan dialokasikan ke koin lain. Dari berapa persen itu, berapa persen yang bisa minus. Jadi jangan sampai salah mengerti kayak begini. Kemarin kalian nonton mentah-mentah kan. Margin call gitu. Atau apa, Timothy bilang. Statement Warren Buffett. Bahwa kalau kalian tidak mampu nahan asetnya minus 50%, kalian tidak layak untuk membeli aset tersebut.
Ya, jadi misalnya contoh kalian beli Shiba kalau nggak bisa tahan sampai minus 50%, berarti nggak layak. Nah, itu betul. Statement Warren Buffett itu betul. Dan dia pun betul. Tapi bukan mentah-mentah kalian telan. Jadi contoh bukan misalnya uang 10 juta kalian masuk, kalau saya entry mantap dan tidak mampu menahan minus sampai 5 juta, berarti 50% kan? Iya. Saya nggak layak beli itu. Bukan begitu cara kerjanya ya, bukan. Nanti dijelaskan cara portfolio allocation, bagaimana kalian tuh tahan 50% itu seperti apa. Ya. Supaya nyawa kalian panjang. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk Shiba ya. Sekarang, preview pribadi, dari saya pribadi, Shiba akan kemana? Menurut saya, jika tidak mampu menembus, yang tadi kembali ke Multicam, tidak mampu menembus level ini, kemungkinan besar untuk Shiba rebound itu tinggi. Shiba rebound, asik, sama grup band yang rebound. Ya. Ini, apabila dia tidak mampu tembus ini, maka dia akan ke sini. Oke. TP-nya di mana? Sudah dijelaskan cara menentukan TP. Sudah dong, ya kan? Dari tarik aja. Tarik ke bawah. Oke. Take profit terdekat di area ini. Take profit terdekat di daerah ini. Oh ya, by the way, dan selalu diulang-ulang ya, kita trading tidak pernah menggunakan indikator. Ada, nanti di kelas akan diajari indikator apa-apa yang ini kegunaannya untuk tipe apa. Tetapi di kelas, di private community. Tetapi untuk kita sendiri tidak ya. Saya sendiri khususnya. 15 tahun perjalanan ninja saya dengan dunia capital market ini. Dan bukan 15 tahun tanpa menggunakan indikator. Ada di tahun-tahun awal dan melihat ujungnya sama aja. Intinya kan profit. Kalian mau trading apa intinya? Hah? Profit dong. Nggak mungkin mas. Iya. Atau tujuan kalian hanya terlihat keren gitu. Wah, lihat nih saya nih. Master gitu. Saya nggak pernah. Di sosial media manapun saya nggak pernah pamer-pamer indikator apa segala macam. Saya di sosial media saya menjadi orang yang ya itu hak saya menjadi kehidupan yang normal-normal saja, gitu, berfokus pada dunia edukasi. Tetapi untuk menunjukkan itu, karena menurut saya konsep utama dari trading adalah profit. Konsep utama dari investasi adalah pertumbuhan nilai. Anda mau belajar sekompleks apapun dan tidak ada mentor atau siapapun yang mengajarkan Anda untuk tidak naik nilainya, itu omong kosong Bapak Ibu ya. Itu scam, penipuan. Intinya adalah mengajarkan Anda bisa naik. Nah, bagaimana bisa naik? Salah satunya adalah melatih habit dan melatih manajemen. Itu elemen paling penting. Itu background studi kuliah saya. Oke? Seperti itu saya rasa untuk Shiba Inu. Oke. Segitu aja ya? Segitu aja sih. Oke. See you on the next video. Bye-bye.